to make it trustless and secure. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas smart contract. Yang sebelumnya santer terdengar adalah soroban smart contract. Tapi kita akan bahas apa itu smart contract terlebih dahulu ya. Halo pioner semua, apa kabar? Kembali lagi bersama Hirata Channel ya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Sudah lama kami tidak menyapa rekan pioner semua. Ya betul, kami sedang rehat dikarenakan banyak kegiatan dan pekerjaan. Sebelum lanjut tonton, jangan lupa di subscribe. Oke? Subscribe ya. Masih ingat gak pioner? Dulu kita membahas soroban smart contract dan pioner semua dapat melihat di video kami sebelumnya ya. Tetapi pada saat itu kita belum menjelaskan secara detail mengenai apa itu smart contract. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mengulas dan menjelaskan perihal smart contract. Mari kita mulai ya. Dalam dunia blockchain, smart contract telah menjadi konsep yang sangat penting dan inovatif. Konsep ini telah mengubah cara bisnis dan keuangan beroperasi dengan memberikan kesempatan baru bagi para pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses transaksi mereka. Smart contract adalah program komputer yang dirancang untuk mengeksekusi transaksi dan kontrak secara otomatis tanpa memerlukan perantara atau pihak ketiga, bahkan bantuan manusia, sehingga dapat minimalisasi kesalahan atau human error. Nah, smart contract ini beroperasi dalam jaringan blockchain yang terdesentralisasi dan dapat diprogram untuk menjalankan berbagai jenis transaksi, mulai dari transaksi cryptocurrency hingga pembelian barang ataupun jasa. Nah, smart contract sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli komputer dan pengusaha yang bernama Nick Szabo pada tahun 1997. Szabo menciptakan dan mendefinisikan smart contract sebagai protokol digital yang dirancang untuk menegosiasikan, memverifikasi, dan mengeksekusi kontrak secara otomatis. Meskipun smart contract pertama ini belum berbasis blockchain seperti yang kita kenal sekarang. Konsep dasarnya telah mempengaruhi perkembangan teknologi blockchain dan diterapkan dalam pengembangan smart contract saat ini. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan mengenai cara kerja smart contract itu sendiri. Jangan di skip video ini ya, sehingga kita sama-sama benar-benar paham dalam memasuki dunia blockchain, bagaimana dan fungsinya seperti apa. Oke, kita lanjut. Cara kerja smart contract adalah sebagai berikut. Pertama, smart contract dibuat dan dikodekan menggunakan bahasa pemrograman khusus yang berjalan di atas platform blockchain tertentu. Yang kedua, setelah dibuat, smart contract tersebut disimpan dan di dalam blockchain dan dapat diakses oleh pengguna yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki akses ke kunci pribadi atau mengirimkan aset kripto tertentu. Yang ketiga, setiap kali kondisi tertentu terpenuhi, seperti waktu yang telah ditentukan atau adanya transaksi yang memenuhi syarat, smart contract ini akan dieksekusi secara otomatis dan hasilnya akan tercatat di dalam blockchain. Kita akan memberikan gambaran seperti ini. Contohnya, jika seseorang ingin membeli aset digital dari seseorang yang lain, mereka dapat menulis kontrak pintar yang akan secara otomatis mentransfer aset tersebut ke pembeli setelah pembayarannya diterima. Kontrak pintar ini akan berjalan di dalam jaringan blockchain, di mana setiap orang dapat melihat transaksi
dan kontrak tersebut tidak dapat diubah atau dihapus tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan smart contract, transaksi dapat dilakukan secara efisien dan aman, tanpa perlu melibatkan pihak ketiga atau otoritasi pusat. Hal ini membuat smart contract menjadi alat yang berguna bagi banyak aplikasi yang membutuhkan transaksi otomatis dan terdesentralisasi. Jadi bisa dikatakan pada intinya, smart contract bekerja dengan mengikuti serangkaian aturan atau logika yang telah ditentukan di dalamnya. Setelah smart contract dibuat dan diunggah ke dalam jaringan blockchain, kontrak tersebut akan otomatis dieksekusi saat semua syarat dan ketentuan terpenuhi. Like jika suka video ini, jangan lupa komen jika ada masukan. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan di-share dan bagikan kepada khalayak ramai. Silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kami membuat video terbaru mengenai Pi Network khususnya itu dapat notifikasi secepat mungkin. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Manfaat smart contract di blockchain Pi. Pi Network adalah sebuah proyek blockchain yang bertujuan untuk membuat cryptocurrency yang mudah diakses oleh semua orang. Telah menetapkan standar baru dengan memperkenalkan kemampuan untuk membuat smart contract langsung di blockchain Pi Network. Serta ini membuka pintu bagi proyek lain untuk memanfaatkan kekuatan smart contract dalam proyek mereka, sambil tetap terhubung dengan ekosistem Pi Network. Dan langkah ini menunjukkan komitmen Pi Network dalam memberikan platform yang inovatif dan ramah pengembang bagi ekosistem blockchain. Nah, kesimpulannya adalah bahwa jika smart contract ini bisa segera terwujud dan bisa segera dibuat oleh Pi Network itu sendiri atau membuat platform sendiri, tentunya kedepannya akan mudah bagi Pi Network untuk melakukan transaksi antar platform bukan hanya di dalam ekosistem Pi Network. Jadi itu merupakan target terbaru untuk Pi Network itu sendiri, membuat blockchain yang terdesentralisasi dan terkoneksi dengan platform lainnya, sehingga semua transaksi bukan hanya internal oleh Pi Network. So, kita tunggu ke depannya apakah ada pergerakan baru dari core team untuk Pi Network itu sendiri. Jika langkah ini bisa diambil, tentunya akan mempermudah para pioneers yang nantinya setelah Open Network bisa mentransaksikan secara nilai Pi Network atau Picoin itu sendiri dengan platform lainnya yang ada di blockchain. Nah, demikian video untuk kali ini untuk pionir yang ada di seluruh Indonesia. Semangat mengikuti proyek ini, semoga rencana Open Mainnet segera terwujud dan terrealisasi. Sehingga apa yang kita harapkan dari proyek ini segera terlaksana. Memang dalam sebuah proyek itu tidak ada yang instan. Jikapun bisa dilakukan instan, pasti kedepannya akan ada masalah. Semoga apa yang dilakukan oleh Pi Network sekarang selama menuju Open Mainnet segera terrealisasi, terutama poin-poin yang utama yaitu perihal mengenai KYC, perihal mengenai target dari wallet yang dibuat atau ditransferkan, dan sebagainya. Semoga rincian tersebut dapat terrealisasi pada tahun ini. Akhir kata, sehat-sehat buat kita semua ya. Jangan lupa kunjungi video kami yang lainnya untuk memotivasi kami membuat video mengenai Pi Network khususnya. Terima kasih, goodbye, adios.